Saya membaca informasi, membaca sebuah pengetahuan dari teks surat kabar atau koran atau yang namanya majalah, dari buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Ada juga berita informasi dari televisi, saya dengar dari radio, dan juga berbagai informasi secara lisan atau dari orang per orang yang saya terima. Tetapi sejak abad 21, kecepatan mendapatkan informasi begitu luar biasa. Every day, every time, tiap menit, tiap detik, muncul informasi beragam. Baru saja ini, saya dapat informasi kedukaan dari seorang sahabat saya di kampus kami, UPH, seorang dosen yang baik hati, dipanggil Tuhan. Jadi saya sungguh terpukul dan berduka. Ya, kondisinya masih muda, jauh lebih muda dari saya. Tapi ya, begitulah waktunya Tuhan. Lalu sampai saya bilang, ini beneran. Saya balas. Waktu Kak Nono tadi cerita tentang memperkenalkan diri, sebenarnya di situ saya sedang membaca WA informasi dari teman saya. Saya katakan ini benar-benar Pak. Dari mana? Saya cross check lagi. Saya tanya lagi. Langsung saya terdiam. Teman yang pernah saya kenal sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Jadi itulah situasinya. Jadi tetap saya dengan semangat menjelaskan tentang pentingnya. Jadi kembali kepada tema, saya sudah kasih dua contoh yang real dan saya sudah alami in this moment. Pentingnya meningkatkan literasi. Penting karena ada problem di antara anak bangsa. Problem yang muncul secara masif. Bahkan bisa dikatakan terstruktur. Maka perlu meningkatkan literasi. Apa itu literasi? Kemampuan berbahasa. Membaca, menulis, mengetik, mendengar, memperhatikan apa saja yang dibicarakan, apa saja yang diperoleh. Informasi, pengetahuan, ataupun berita. Bagaimana meningkatkannya? Ya tentu kalau kita bicara meningkatkan ada levelnya. Ya levelnya ada. Misalnya kelas 1 mau naik kelas 2. Mau naik kelas 3. Dan seterusnya. Semester 1 mau masuk ke semester 2. Tingkat 1 mau masuk ke tingkat 2. Dari orang biasa mau meningkat ke orang yang bisa berdampak kepada orang lain. Maka perlu upaya. Jadi bagaimana meningkatkan literasi digital? Hal yang pertama, banyak baca. Jadi caranya meningkatkan berkomunikasi itu banyak baca. Nah, persoalannya ketika kita banyak baca, banyak mendengar, banyak mendapatkan informasi, banyak mendapatkan data, perlu hati-hati. Perlu waspada. Mengapa? Karena siapa saja dengan bebas dapat mengunggah, menulis, bahkan mengcopy karya orang lain di publik. Di zaman digital dengan menggunakan handphone yang paling sederhana, dengan merek-merek tertentu, maupun yang sudah dalam model robot. Itu yang terjadi. Jadi kita memang perlu membaca
apa saja yang ada. Nah, kata membaca di dalam konteks digital bukan hanya dalam hal simbol, huruf, kata, kalimat, bahkan emotion ya yang muncul, tanda baca. Kalau di grup WA atau di grup lain atau macam-macam itu biasanya ada simbol-simbol. Bukan hanya itu, tetapi kita lihat konteksnya waktu kita membaca teks. Membaca gambar yang tampil beda dengan mendengarkan dan menonton video yang ditampilkan digital. Itu juga bagian upaya kita untuk meningkatkan literasi. Maka perlu kesadaran untuk kita memperlengkapi diri dengan membaca. Nah, kita tahu bahwa setiap kita punya potensi dan kesempatan yang sama untuk membaca, untuk mempelajari. Tentu perlu waktu yang cukup, perlu adanya keseriusan dalam membaca. Mengapa demikian? Karena seperti saya kasih contoh di awal, saya tidak jeli membaca satu perbedaan angka 18 dan 19. Menimbulkan ketidaktepatan saya memposisikan diri. Sehingga kerugiannya saya menunda makan malam. Kan begitu. Mengapa? Saya tunggu, sudahlah nanti saja setelah webinar begitu kan. Nah, ada banyak kerugian kalau kita tidak teliti dan waspada membaca. Jadi bagaimana kita punya kemampuan membaca? Yang pertama, baca, pelajari, dengar, dan perhatikan semua informasi. Data, fakta, secara utuh. Agar kita tidak cepat-cepat mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Dengan ikut-ikutan mengupload, forward, memberikan catatan atau memberikan tanggapan, like, comment, and then kita beritakan kepada yang lain. Hampir dari 20 grup WA yang saya ikuti, dan 20 lebih grup Facebook yang saya ikuti, dan beberapa grup Instagram, dan tentu juga ada LinkedIn, ada juga grup Telegram, Line, dan sebagainya. Tiap hari itu full. Begitu saya bangun tidur, saya selesai bersyukur, berdoa, lalu apa yang terjadi? Itu full handphone saya dengan berita. Dan akhir-akhir ini adalah berita duka cita. Saya harus cermati siapa orang yang berduka ini, apa hubungannya dengan saya, dan apa tindakan saya. Sehingga ketika saya merespon, saya benar-benar tepat sasaran. Dan tidak hanya sekedar tahu dan mengerti. Meningkatkan literasi digital berarti juga kita memiliki sebuah upaya untuk mencari narasumber yang betul-betul akurat. Misalnya, ada berita-berita yang ditampilkan oleh beberapa berita atau surat kabar yang sifatnya online, media online. Nah, saya biasanya, misalnya ada berita tentang keadaan Indonesia, tentang berbagai virus, mutasinya, dan juga berbagai situasi di lingkungan kami tinggal. Saya harus pastikan bahwa yang memberikan informasi, data,
adalah orang yang dipercaya. Jadi kemarin misalnya saya mendengarkan informasi mengenai varian virus COVID-19. Ternyata ada 8 varian. Dari mana saya tahu? Karena saya mendapatkan dari seorang dokter S3 bidang kedokteran yang memaparkan sedemikian detail tentang varian-varian dari COVID-19. Apa saja yang terjadi, gejalanya, pengobatannya, dan bagaimana menghadapinya. Memang dalam bahasa Inggris, tapi saya baca, saya pelajari, saya cari data orang ini. Sekarang ada Google dan ada yang lain juga bisa kita cari, temukan. Lalu kita dapatkan informasi. Baru setelah saya pastikan, maka saya meyakini bahwa itu bukan data bohong atau hoax. Demikian juga tentang video-video yang muncul. Obat, macam-macam ditampilkan. Dari mulai obat yang untuk obat cacingan, sampai pil kina, dan berbagai macam cara untuk muncul data. Lalu saya tes, saya uji. Saya tanya ke orang yang betul-betul memahami tentang obat-obatan. Ketepatan, adik perempuan saya ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai tenaga medis. Sudah lebih dari 30 tahun dia berkarya di sana. Dan dia memang piawai di dalam memahami obat-obatan. Jadi saya tanya, obat ini, jenis ini, saya bisa minum nggak? Saya perlu persiapkan nggak? Apakah penting di dalam konteks seperti ini? Saya selalu tanya diskusi. Lalu sekarang ada yang namanya channel atau apa namanya ya, suatu nama halo dokter gitu, halo dokter ya, ada istilahnya halo dokter. Jadi saya tanya, pastikan bahwa apa yang kita makan, kita minum itu betul-betul ada koneksinya dengan kita. Pada saat yang sama, muncullah suatu upaya untuk menyampaikan berita-berita bohong di dalam berbagai media. Bahkan terakhir kemarin, di suatu informasi video yang hampir viral, karena banyak yang saya katakan jangan disebarkan, yaitu di dalam perlakuan pemerintah untuk menyelenggarakan PPKM mikro darurat di daerah Jawa dan Bali dan juga di tempat-tempat lain di provinsi di Indonesia. Ada suatu tempat di suatu provinsi yang memvideokan dan memviralkan sebuah keadaan di mana mereka bebas tanpa masker, kerumunan di rumah makan, dan itu viral. Lalu apakah saya cepat-cepat langsung forward ke teman-teman saya di bidang media? Apakah saya mau sampaikan ke media atau ke teman-teman saya yang ada di pemerintahan? Karena dulu saya berada di pemerintahan, di Kementerian Kehutanan, dan beberapa teman saya juga ada di tempat yang lain, dan saya tidak langsung memforward. Kenapa? Karena itu tidak perlu dan tidak penting. Jadi bagaimana kita meningkatkan selain kita mempelajarinya, membaca data, informasi, menjadi sebuah fakta, lalu kemudian kita peka, waspada, kita juga harus bijak. Bijak untuk memilih dan menentukan apakah informasi, data, ataupun fakta sekalipun itu layak, pantas disampaikan kepada orang lain. Kepada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kita harus memilah, kemudian memilih, kemudian
membagikannya atau tidak. Lebih baik terlambat di dalam memforward daripada kita memberikan informasi ternyata itu adalah kabar bohong. Pernahkah saya mengalami itu? Pernah. Terjebak. Saya tidak memeriksanya terlebih dahulu. Saya kira berita itu benar karena dari teman saya yang tidak pernah bohong. Gitu ya, menurut pengetahuan dan pengalaman saya. Faktanya, setelah saya sudah sebar, langsung dia beri informasi kepada saya. Ruth, itu tadi ceritanya sebenarnya bohong. Saya sebenarnya mau bikin shock terapi sama kamu. Wah. Jadi bagaimana supaya kita kembali kepada topik ini ya, kembali kepada topik ini, bagaimana cara mendeteksinya? Caranya, pertama, haruslah kita menanyakan informasi itu kepada ahlinya. Bidang kesehatan, dokter lah, tenaga medis. Bidang agama, ya ahlinya lah ke bidang agama. Yang sekolah juga, bidang bisnis ya ke tempat yang bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan literatur digital. Saya punya literatur digital. Nah, ketepatan dengan tema ini saya sudah pernah menulis sebuah artikel dan sudah diterbitkan di jurnal. Judulnya memang sedikit berbeda, tapi saya menyinggung bagian itu. Judulnya itu adalah Wawasan Dunia Kristen dan Bahasa, Kepentingannya dan Implikasinya dalam Pemberitaan Injil melalui Media Sosial. Jadi di sana saya kupas teori-teori tentang hal itu, dan saya mendiskusikannya dengan ahli bahasa dan juga mendiskusikannya dengan ahli media sosial. Lalu kita bekerja sama mendengarkan berita, informasi, baru saya tuliskan dengan baik. Jadi cara mendeteksinya, tanyakan ke ahlinya. Siapapun dia, jauh atau dekat. Mungkin kita memerlukan waktu sebelum kita meyakini bahwa itu ceritanya benar atau tidak. 5 menit, 10 menit, bahkan bisa 1 hari, 2 hari. Cara yang kedua adalah, tadi saya katakan, kita jangan cepat-cepat mengambil suatu tindakan mendeliver semua message, materi apapun, tanpa kita memperhatikan dengan baik. Saya punya channel, dan channel YouTube saya itu selalu saya ulang dengar. Adakah kata, adakah kalimat, adakah keseluruhannya itu yang menimbulkan kemungkinan sara, ketidakbenaran, ketidakberesan, atau itu hasil dari tipu daya dari orang lain. Maka ada kemungkinan saya pada satu ketentuan tertentu, saya delete kembali video itu. Yang sudah saya tahu, sudah banyak yang nonton. Sudah banyak yang dengar. Tapi saya delete. Mengapa saya berani mengambil keputusan begitu? Karena saya memerlukan sebuah pembuktian yang baik. Ketiga, cara mendeteksi hoax. Apakah cerita itu, berita itu, tampilan gambar, video, benar, suci, adil. Kenapa 3 ini penting? Benar, suci, adil. Kalau itu bicara tentang pemerintah, maka perlu kita hati-hati. Jangan-jangan memang dia nggak suka pada pemerintahan A atau B atau C. Sehingga dia bisa mengumpulkan berbagai macam sumber
yang sesungguhnya itu kompilasi-kompilasi berita. Yang kedua, ya kan, tadi dikumpulkan jadi kompilasi-kompilasi berita, ya kan? Lalu kita langsung mencoba. Hati-hati. Kalau kita mau deteksi, kita akan periksa baik-baik apa yang sudah terjadi di publik. Uji waktunya. Uji waktunya. Jadi mendeteksinya, menguji waktu. Ketika kita uji waktu, maka kita lihat, selain kata-katanya tidak benar, kata-katanya tidak ada keadilan, kata-katanya tidak suci, maka kita tunggu. Adakah yang komentar yang negatif? Misalnya di Facebook. Di Facebook ada perdebatan dan ada yang menampilkan perdebatan. Entah perdebatan keagamaan, perdebatan apapun. Kita lihat. Jangan cepat-cepat like and comment. Lalu kita perhatikan, lalu kemudian kita berikan respon. Tetapi ketika kita menyatakan kebenaran, nah ini kita kembali ya, yang ketiga ya. Jadi cara mendeteksinya tadi, sekarang bagaimana kita melihat berita itu benar, adil, suci. Yang ketiga, kita menyatakan kebenaran. Cara mendeteksinya dengan menyatakan kebenaran, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini mungkin jarang ya dilakukan ya oleh kita. Misalnya ada sebuah berita bahwa air kelapa muda dicampur dengan garam, ditambah jeruk nipis, ditambah madu, itu bisa mengurangi dampak COVID-19. Lalu kita dapat beritanya, dapat videonya. Kalau langsung ke narasumbernya, kita langsung tanya, bagaimana caranya sebuah virus dikalahkan dengan air kelapa, garam, dan juga dengan madu? Tolong diceritakan, tolong dijelaskan secara ilmiah, bukan pengalaman. Karena ini masalah ilmiah. Dan faktanya, saya pernah dapatkan gitu. Dia dari luar negeri. Saya nggak sebutkan negara mana. Lalu saya tanya. Dalam video itu dijelaskan tentang satu peristiwa yang sebenarnya 2010 kalau tidak salah itu, kalau saya tidak salah deteksi. Lalu kemudian saya tanya. Saya terpaksa harus sebutkan jenis kelaminnya ya. Pak, saya mau tanya, kisah ini di mana, kapan, dan peristiwa itu benar atau tidak? Saya tunggu. Ada kira-kira 15 menit lebih. Dia kasih tahu, maaf Pak, saya juga dapat informasi. Jadi saya juga nggak jelas cerita itu. Langsung saya tegur. Pak, kalau cerita yang belum jelas, belum tepat, belum bertanggung jawab, lebih bagus nggak usah didelok, cukup untuk konsumsi kita, lalu hapus Pak. Itu bisa merugikan kita. Lebih bagus Bapak kirim ke saya lagu-lagu aja, lagu-lagunya yang ada di YouTube itu, channel YouTube itu lebih enak. Saya dengar, saya bilang. Ya akhirnya dia seringkali mengirim ke saya lagu-lagu ya, cerita-cerita yang lucu-lucu begitu akhirnya. Karena saya tegur, jadi berani menghadapi langsung dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita tidak punya alat deteksi hoax seperti pihak berwajib, kan kita nggak punya itu, saya juga nggak punya. Kita juga nggak punya perangkat elektronik yang sangat mutakhir sehingga setiap berita langsung terdeteksi di hoax atau tidak. Bahkan kita punya ingatan yang sangat terbatas dengan sebuah gambar atau berita. Dengan sederhana kita ajukan pertanyaan.
Sehingga kita dapat mengurangi kabar bohong itu tersebar ke dunia maya. Dan kalau sudah tersebar ke dunia maya, itu sulit ditarik. Itu menjadi ingatan seumur hidup. Karena bisa jadi ada orang yang merekam. Maka YouTube saya mungkin tidak bisa di-download. Kecuali memang ada caranya. Saya punya cara bagaimana mendownload sebuah video di YouTube atau channel lain, walaupun itu terkunci. Nah, tentunya yang terakhir, supaya cara kita mendeteksi hoax itu selain tadi saya katakan tanya ke ahlinya, yang kedua itu kita harus mengetahui apakah isinya itu benar, adil dan suci. Yang ketiga, kita harus bagaimana? Kita harus mengajukan pertanyaan, memperdebatkannya, mengajukan kesangsian kita, skeptis terhadap apa yang diberitakan, sampai kita yakin. Yang terakhir, cara mendeteksinya adalah mematikan semua informasi dengan puasa handphone. Puasa handphone 40 hari atau seminggu. Maka selama seminggu kita nggak kena hoax. Itu simple. Lagi-lagi kembali kepada pentingnya ya. Mengapa penting? Karena ada ya problem. Ada problem yang sedang terjadi di negeri ini. Karena ada faktor-faktor kepentingan. Lagi-lagi kita harus bisa membaca dengan baik. Sekali lagi, karena apa kita bisa melakukan itu? Karena kecenderungan hati kita jahat. Kita selfish. Mau dikenal orang melalui jalan-jalan yang menyesatkan diri dan orang lain. Kenapa ada orang yang mau melakukan itu? Karena propaganda tertentu. Untuk suatu goal, entah politik, entah ekonomi, entah sosial, dan sebagainya. Bahkan ideologi tertentu. Saya mendapatkan rekaman audio dari seseorang yang diakui sebagai ahli, tapi saya dengar itu dia 1,5 jam, saya dengar. Dan di dalamnya provokator. Ideologi tertentu yang melarang orang untuk ikut vaksin. Dia seorang yang ahli di bidangnya, seorang yang pernah menjadi pejabat. Lalu saya buat sebuah jawaban, karena ada teman saya itu bilang, Bang, ini aku dapat informasi nih. Coba abang simak deh. Nanti kasih kasih pendapat. Oke, lalu saya buat 10 poin menanggapi itu. Saya bilang 10 poin ini kalau kamu dapatkan itu audio itu, rekaman itu, tolong sampaikan kepada langsung narasumbernya. Karena saya tidak punya link ke sana, saya bilang. Intinya cuma satu. Jangan ikut vaksin. Wah, menakutkan kan? Menakutkan. Itu saya bilang, jangan saya katakan begini, jangan kau bagikan lagi ke orang lain. Dan di handphone saya langsung saya hapus itu, audionya. Saya khawatir anak saya pencet gitu ya, kesebar ke grup 20 dan grup yang lain-lain gitu ya. Wah, jadi problem. Jadi mengapa ada orang yang mau menyampaikan itu? Jahat. Ada keinginan tujuan tertentu, bahkan ideologi tertentu. Karena ini adalah sifatnya webinar dan sifatnya ini adalah sebuah webinar yang praktis, ya, praktis.
Saya tidak akan masuk ke wilayah teologis yang sangat dalam atau wilayah antropologis yang sangat mendasar, ya, artinya yang sangat utuh. Yang saya katakan tadi itu lebih dari cukup untuk menggambarkan pentingnya literasi. Latihan saya adalah saya banyak membaca buku-buku yang pakai e-book. Sekarang saya memilih dan memilah grup mana yang perlu saya follow dan grup mana yang perlu saya delete. Karena tidak akan kehilangan informasi kalau itu penting, karena grup itu berguna. Berguna untuk saya, berguna untuk orang lain. Itu dulu cerita dari saya di webinar ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau ada pernyataan atau penjelasan, monggo ditanyakan. Tuhan memberkati kita, tetap sehat, tetap semangat, jaga diri kita, imun kita akan kuat kalau iman kita itu benar. Dengan menggunakan rasio yang tepat, kita menjaga protokol kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan melakukan gerakan 6M, dan di rumah saja untuk konteks saat ini. Pasti sehat. Di rumah kami semua sudah divaksin dan semuanya sudah berjalan dengan baik, walaupun lingkungan kanan kiri saya kadang-kadang mau tegur gitu ya. Karena saya khawatir mereka-mereka yang tidak ikut vaksin sudah terprovokasi oleh ideologi tertentu untuk merusak bangsa ini. Peradaban kita, bangsa kita, negara ini harus kita buat maju. Kesejahteraan kota itu kita harus tingkatkan. Dengan apa? Kita sehat dan kita hidup bersih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, sekarang kita telah tiba pada sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian memiliki pertanyaan, boleh untuk mengetiknya dalam kolom chat atau bisa juga menggunakan fitur raise hand. Ya. Sambil menunggu mungkin beberapa peserta yang akan raise hand, Pak, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, mungkin saya memulainya dari kolom chat terlebih dahulu ya. Di sini ada satu peserta yang bertanya, tetapi meminta agar namanya tidak disebutkan. Beliau menanyakan seperti ini, Pak. Apa yang harus kita lakukan jika ada orang yang kita kenal ternyata menyebarkan hoax baik secara sadar maupun tidak? Terima kasih, Pak Rudi. Waduh, teman yang kita kenal ya. Biasanya saya langsung telepon dulu. Saya langsung telepon. Jadi saya punya upaya, apalagi teman ya. Kan teman itu berarti itu berarti dia kenal saya kenal dia. Beda kalau cuma kenal ya, teman. Jadi biasanya saya telepon atau saya WA. Paling tidak saya telepon. Kalau itu sangat serius saya telepon. Saya tanya, bro, kalau bro atau sis gitu ya. Ini ceritanya gimana sih kalau bisa begini ceritanya begitu ya? Beneran ini. Nah, biasanya dia akan jelaskan lalu sampai sama seperti yang saya lakukan selalu. Saya ajukan pertanyaan diagnostik. Pertanyaan diagnostik untuk meyakinkan saya bahwa keputusan saya terhadap informasi itu tepat gitu. Lalu saya ajukan. Dan kalau dia tetap ini serius, oke, saya bilang tunggu, saya tidak langsung percaya, saya akan tanya ke narasumbernya. Tentu saya ya karena sudah berumur kali ya, sudah banyak teman yang lain-lain di tempat lain gitu ya, maka perlu banyak teman ya, teman-teman semua, Bapak Ibu, keluarga, saudara-saudara semua yang ada di sini,
perlu banyak teman. Jadi teman dari berbagai bidang perlu. Jangan psikologi aja, jangan teologi aja, jadi bidang-bidang lain tanya. Begitu kita tanya, lalu wah itu nggak benar, nggak tepat. Lalu boleh nggak saya dapatkan datanya? Tolong kirimkan supaya saya langsung kontraskan ke dia punya itu. Lalu saya kirim lagi ya. Kemarin misalnya saya dapatkan informasi, tolong dong jual barang ini dengan harga yang cukup tinggi loh. Saya bilang, wah besar tinggi sekali. Saya katakan, oke, kalau begitu saya cek dulu ya. Saya cek dulu di toko online gitu ya. Saya cek, saya periksa. Nggak ada sampai gitu. Setengahnya pun tidak, apalagi barang yang dijual bekas. Lalu saya kasih informasi. Itu nggak segitu harganya. Tetap dia ngotot, saya nggak mau, saya hapus, saya delete, saya tidak mau sebarkan. Jadi harus berani. Tapi karena sudah dekat ya, sudah kenal ya. Walaupun misalnya kita tidak kenal, saya harus tanya juga. Misalnya juga ada dalam satu keluarga grup besar ya, grup besar dari marga saya di dunia, di seluruh dunia. Jadi ada yang kasih data, langsung saya japri. Ini informasi bener nggak sih? Jangan kasih kabar yang nggak bener loh. Ini yang baca, yang nonton, yang perhatikan ini bukan hanya satu keluarga. Lebih dari 500 keluarga. Dalam satu keluarga rata-rata 5 orang. Nah kalau berita itu benar, apa disampaikan, itu berarti berapa? Sudah ada kurang lebih 2.000 orang. Nah 2.000 orang kalau itu diberitakan lagi ke tempat lain, bukankah itu jadi problem besar? Saya japri biasa. Jadi jangan di publik, jangan apple to apple di publik itu. Tapi kalau dia tetap ngotot di publik, dengan terpaksa tanda kutip ya, kita harus tegur di publik juga. Nah ini memang kita sudah wise ya, pelan-pelan kita arahkan japri. Tetap dia terus ulangi. Kita kasih peringatan, kita kasih arahan, kita kasih dorongan, jangan tetap. Bahkan sampai informasi beberapa teman kasih tahu, Ruth, itu gimana sih gitu, orang itu begitu kan. Data kasih tahu, saya tanya lagi, akhirnya mereka bilang, kita abaikan aja. Saya bilang kalau bisa ya delete aja nama dia, tinggalkan nama dia untuk sementara sampai dia betul-betul berubah. Nah seperti itu kira-kira jawaban saya ya, simple, tapi jarang orang mau mempraktekannya, takut tersinggung temannya. Terima kasih, Brigita. Iya, terima kasih Pak Rudi untuk jawabannya. Semoga jawaban yang diberikan kepada peserta yang bertanya dapat menjawab ya. Ya, selanjutnya kita pergi ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang raise hand tadi, Kak Alma. Ya, Kak Alma, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Nama saya Alma Wilahuki dari Saburai Jua. Kami Pulau 3T yang sangat kekurangan informasi. Nah, di saat gencar-gencarnya untuk dilakukan vaksinasi secara massal ataupun secara besar-besaran di seluruh Indonesia, beberapa orang, terkhususnya orang-orang yang penting di dalam desa ataupun di dalam satu lembaga yang dianggap menjadi panutan bagi beberapa orang itu, justru memberikan provokasi untuk tidak divaksin. Karena mungkin dia juga tidak mau divaksin, atau dia juga justru memprovokasi orang lain supaya tidak divaksin dengan alasan tertentu. Nah, terlalu tahu tentang informasi-informasi terupdate sekarang, ya kami semacam dipengaruhi oleh dia supaya tidak divaksin juga. Sudah ditanamkan teori-teori ataupun alasan-alasan yang dia kemukakan itu, sehingga kami juga percaya dan banyak orang yang tidak mau divaksin seperti itu.
Nah, pertanyaan saya juga, bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada orang tersebut supaya dia tidak lagi melakukan hal tersebut. Karena kami sebagai orang awam juga, dia juga merupakan orang terhormat, jadi ada keadaan takut-takut juga untuk menyampaikan kepada orang tersebut. Lalu terkait dengan orang yang sudah didoktrinasi dengan alasan-alasan yang agar tidak divaksin itu, bagaimana caranya untuk meyakinkan orang tersebut agar mau divaksin seperti itu. Terima kasih. Waduh, ya terima kasih Bapak Ahmad dimanapun berada, salam sehat, sejahtera, kiranya tetap keluarga dilindungi, disertai dan seluruh tempat di mana. Amin. Saya turut prihatin kalau ada orang tertentu, oknum tertentu yang memprovokasi seperti itu. Sangat turut prihatin. Tapi bagaimana caranya? Kalau orang sudah ideologi ya, sudah sebuah ideologi, sebuah upaya-upaya yang tidak tepat itu dilakukan, kita tidak bisa memang lawan dengan kekerasan atau bertengkar di media ya, karena nggak ada gunanya. Berdebat kusir akhirnya menimbulkan luka hati dan sakit hati, dan itu menjadi kenangan yang tidak enak juga karena sebuah peristiwa tercatat di dalam ingatan seseorang itu tidak mudah untuk dilupakan. Upayakan memang berdamai, tetapi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memberikan kepadanya sebuah pencerahan pemikiran. Karena kalau kita sodorkan misalnya, kita lawan dengan informasi yang real dari dunia medis, yang real dari fakta-fakta yang ada di lapangan, tentulah mereka biasanya oknum-oknum ini akan berupaya untuk memberikan jawaban dengan tanda kutip pokoknya. Ini yang ngeri ya, kalau ideologi sudah ngotot, pokoknya begini, gitu. Itu udah susah. Open minded nggak bisa, nggak maju. Dan merasa benar sendiri. Saya pun awalnya berpikir ini adalah sebuah rekayasa genetika. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk di dunia. Bahkan ada tanda kutip menganggap ini adalah pekerjaan setan dan orang-orang bisnismen dunia. Elit-elit politik, elit-elit bisnis. Tetapi ketika kita berhadapan langsung dengan para penyintas COVID, para yang sudah dipanggil Tuhan dari antara kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita, kita akan tutup mulut. Kita tidak bisa mengatakan memang faktanya seperti itu. Jadi kita memang tidak mau mengatakan begini. Jangan mengatakan begini ya. Dirasakan dululah baru dia mau memprovokasi kita ke arah yang baik untuk vaksin. Jangan. Kalau memang oknum itu tidak mau, kita punya kebebasan sebagai warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang untuk mengikuti vaksin. Jadi lakukan saja secara pribadi dan keluarga kita yang mau, cari temukan tempat di mana betul-betul dilaksanakan vaksinisasi oleh pemerintah setempat. Kita memberikan contoh dulu. Sehingga yang lain yang mungkin ragu, yang mungkin ikut-ikutan, yang mungkin takut, itu bisa memperhatikan. Kita sangat tidak berharap ada yang dipanggil Tuhan karena vaksin, karena COVID. Memang ada kemungkinan-kemungkinan. Vaksin beragam jenis,
karena virusnya juga beragam mutasinya. Misalnya seperti anak saya yang bungsu, yang sudah 16 tahun umurnya, SMA kelas 11, divaksin, ternyata dia mual, muntah, pusing. Saya katakan memang untuk tertentu dia seperti itu. Anak-anak saya ada yang ngantuk, ada yang agak melayang gitu. Saya bilang, oke, enggak apa-apa. Kita siapkan misalnya yang sederhana, telur rebus, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Kalau Pak Rudi gimana? Nggak ada rasa apa-apa. Saya memang punya body kesehatan diberikan Tuhan yang beda memang. Karena saya punya resus negatif, tetapi saya memang dari kecil sudah latihan ya. Latihan macam-macam. Jadi saya nggak merasa pusing, nggak merasa mual, nggak merasa ngantuk, nggak merasa apa begitu. Ikuti aja gitu. Disuntik pun nggak pernah takut. Bahkan saya lihat, oh ya, nggak ada masalah. Teman-teman yang lain pada bermasalah. Saya berharap untuk Bapak atau keluarga yang ada yang bertanya itu, ikuti saja program pemerintah dengan mencermati, tapi jangan memaksa juga orang itu, biar saja berikan kesempatan orang itu melihat fakta, bukan teori, bahwa vaksin itu perlu dan penting. Pemerintah punya niat baik, dan pemerintah punya penilaian yang baik. Kalaupun ada kasus-kasus tertentu yang disebabkan karena vaksin, perlu ditanya lagi datanya, informasinya, supaya jangan cepat-cepat itu karena vaksin. Itu saja sementara dari saya jawabannya. Mudah-mudahan berkenan ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di tempat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk jawabannya. Semoga jawaban yang diberikan ini dapat menolong Kak Ama ya dalam permasalahan yang dihadapi mengenai literasi serta berita hoax mengenai vaksinasi ini ya. Baiklah, sekarang Pak ada pertanyaan baru nih yang masuk melalui kolom chat. Beliau bertanya seperti ini, apa yang harus kita lakukan jika kita tidak bisa untuk mendeteksi berita hoax ini melalui narasumber yang kredibel? Karena zaman sekarang sangat sulit untuk memiliki waktu berkomunikasi dengan narasumber yang kredibel untuk memastikan apakah berita hoax itu memang benar atau tidak gitu Pak. Terima kasih Pak Rudi. Oke, memang tidak semua orang yang memiliki teman atau narasumber yang langsung to the point pada kasus tertentu. Memang itu kita harus akui. Di tengah banyaknya informasi yang begitu tidak terbendung, banjir bah informasi itu, air bah informasi itu, kita ya sebagai orang percaya, saya sebagai orang Kristen, saya mulai dengan doa dulu ya. Biasa dengan doa dulu, memohon bijaksana. Tuhan, hari ini saya mau jalan hidup saya, dan tolong beri hikmat. Ketika kita dapat informasi, ya kita harus wise meminta hikmat. Benar nggak ini? Siapa tahu hati nurani kita digerakkan oleh Tuhan untuk kita bisa meyakinkan bahwa itu benar atau itu salah. Atau kita masih ragu. Lalu kita bisa diskusi juga, tanya ke teman-teman kita yang walaupun narasumbernya tidak seperti yang diharapkan. Biasanya kita diskusi 2, 3, 4 orang gitu mendapatkan pertolongan untuk kita dapatkan ngambil keputusan. Terakhir cepat-cepat nih kalau yang punya
kuota cukup kah? Kuota cukup, cepat-cepat cari di internet gitu. Dan pastikan bahwa media online-nya itu adalah terpercaya. Saya tidak promosi untuk beberapa media online yang sudah bisa dibuktikan, misalnya Detik, Tempo, Kompas, ya, atau media online televisi dan berita-berita BBC dan yang lain. Tetapi itu pun kita tetap harus waspada. Karena kita pasti punya kekurangan-kekurangan dalam menangkap informasi itu. Dan terakhir adalah, tadi kita udah doa, hubungi teman-teman, cari informasi dari Google, dari media online yang ada. Terakhir adalah tunggu. Nah, ini penting nunggu ini. Sebelum kita tunggu dulu. Tunggu itu penting di dalam konteks pandemi. Saya kasih tahu tunggu itu penting, Ibu Bapak ya, teman-teman sekalian. Tunggu berapa lama? Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu. Kenapa? Dengan kita menunggu, maka cepat atau lambat akan ada respon kontra atau pro terhadap info itu. Lalu, dengan demikian, kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan menunggu. Daripada tergesa-gesa, akhirnya salah. Merugikan diri, merugikan orang lain. Dalam tinggal tenang terdapat kekuatan. Saya ulangi kalimat ini, saya kutip dari kitab suci saya. Dalam tinggal tenang terdapat kekuatan. Jadi tinggal tenang. Jangan gerasak gerusuk ya. Heboh duluan gitu. Ya, biasanya seperti itu. Di rumah saya ada ya yang selalu heboh duluan. Biasanya ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu. Bukan memarginalkan kaum ibu, tapi di rumah saya itu istri saya heboh duluan biasanya. Wah, gimana nih, gimana? Saya tenang aja. Saya tenang, coba ngambil keputusan tenang, baru tunggu. Baru ngomong. Perlu ketenangan itu. Oke. Nah, tadi ada 4 langkah berarti ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk yang bertanya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi atas jawaban yang sangat aplikatif ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya bermanfaat bagi peserta yang bertanya, tapi kita juga yang mendengarkan ya. Tentunya semua kita bisa merasakan manfaat dari langkah-langkah aplikatif yang diberikan oleh Pak Rudi. Baiklah, kita sesi tanya jawab kita pada malam hari ini telah berakhir karena keterbatasan waktu. Tapi kami dari panitia sangat mengapresiasi atas antusiasme dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam sesi tanya jawab ini ya. Banyak pertanyaan yang dibahas serta jawaban yang sangat aplikatif bagi kita untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan sama-sama masuk ke sesi sharing yang akan dibawakan oleh mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pelita Harapan mengenai pengalaman mereka maupun sudut pandang mereka sebagai mahasiswa. Untuk itu, kepada Kak Michael Niko dan juga Kak Niputu Adelia, kami persilahkan. Saya jadi bisa nih mengerti lebih lanjut mengenai hoax yang seringkali beredar. Tapi kakak-kakak semua kadang-kadang masih bingung nggak sih kita kira-kira bagaimana ya bisa mengaplikasikannya ke dalam keseharian kita. Nah, jadi sekarang saya dan Kak Michael akan men-sharingkan pengalaman kita dengan hoax ini. Nah, hoax pastinya sudah sangat dekat ya dengan kehidupan kita semua. Apalagi di zaman yang serba modern seperti ini, dan juga keadaan pandemik yang sangat memaksakan kita semua untuk bisa menggali informasi-informasi secara mandiri melalui teknologi yang bisa dengan mudah kita raih. Bisa berupa handphone, laptop, komputer, atau bahkan tablet kita sendiri.
Nah, maka dari itu, hoax bisa dengan mudah untuk menyebar secara cepat karena hoax itu sendiri merupakan informasi, maksud saya, hoax tersebut mampu memberikan informasi, namun sayangnya informasi tersebut merupakan informasi yang menyesatkan. Nah, kakak-kakak pernah tidak sih melihat ada berita-berita yang berkata free handphone bermerek sesuatu jika mendownload aplikasi tertentu? Nah, hal ini itu pernah terjadi kepada papa saya, di mana beliau mendownload aplikasi tersebut dan akhirnya handphone beliau tidak dapat digunakan kembali karena terlalu banyak virus yang masuk ke dalam handphone beliau. Nah, hal ini mungkin terlihat sepele ya, karena kurangnya ketelitian untuk membaca. Namun, kakak-kakak sekalian, hal ini itu sudah termaksud sebagai hoax loh. Nah, jadi ada juga hoax yang berupa gambar, yang akhirnya mampu menjadi sebuah clickbait. Dan jujur, saya sering sekali jatuh ke dalam hoax yang jenis seperti ini. Karena saya sering sekali untuk menggunakan sosial media. Nah, hoax seperti ini itu biasanya digunakan dalam platform YouTube ataupun TikTok, di mana dengan clickbait tersebut, content creator bisa mendapatkan viewers yang lebih banyak daripada rata-rata viewers mereka. Nah, jadi hoax itu tidaklah hanya sebuah berita yang dimanipulasi, namun bisa juga sebagai hal-hal yang kecil atau yang sepele seperti clickbait sampai iklan-iklan yang menyesatkan tersebut, itu juga bisa dikategorikan sebagai hoax. Nah, maka dari itu, kita harus bisa menjadi pengguna teknologi yang cermat dan juga melihat secara objektif, sehingga kita mampu berpikir secara lebih kritis. Nah, sekian dari sharing saya kali ini. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Kak Michael. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Kakak Niputu Adelia. Saya Michael mau menambahkan. Jadi saya mau cerita tentang kini informasi atau berita yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan karena fenomena hoax ini dipandang menimbulkan beragam masalah. Ada survei Mastel di tahun 2017 mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari, dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Bahkan media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya terkadang ikut terkontaminasi penyebaran hoax ini. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi atau berita hoax, masing-masing sebesar 1,2% dari radio, 5% dari media cetak, dan 8,7% dari televisi. Teknologi komunikasi dan informasi atau kita sebut TIK berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media, termasuk media online. Seiring berkembangnya zaman, kemudahan yang diberikan oleh media online dalam penggunaannya menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh pada masyarakat. Media online tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi, tetapi juga mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut. Karena semakin mudah informasi yang didapatkan, masyarakat juga harus bisa memilah mana sumber yang dapat dipercaya dan mana yang tidak. Karena saat ini, penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Memilah informasi dan juga sumbernya dalam suatu berita sangat penting, karena banyak informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam berita hoax. Dalam pandangan agama Kristen, terdapat berbagai cara kita menghadapi hoax yang beredar dalam masyarakat. Menurut Amsal pasal 10 ayat 19 yang tertulis, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Penulis Amsal ingin mengatakan bahwa
orang bijak tidak melipat gandakan perkataan mereka, tetapi menahan perkataan mereka. Karena banyak bicara akan mengarahkan kepada perkataan yang tidak terkendalikan dari orang fasik. Namun kebalikannya, dengan orang yang berhikmat, mereka menahan perkataan mereka. Pada teks hikmat terdapat larangan terhadap perkataan yang tidak terkendali, yang terburu-buru, yang menyanjung, dan perkataan palsu. Nah, jadi prinsip yang dapat kita pelajari dari Amsal adalah dalam menyampaikan suatu berita atau informasi, kita perlu menjadi orang yang bijak, yang tidak begitu saja berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain tanpa tahu pasti kebenarannya. Kita juga perlu bijak dalam menggunakan media online. Kita tidak boleh gegabah dalam merespons suatu berita dengan mengirim atau menyampaikan suatu berita kepada orang lain. Terkadang kita memiliki simpati terhadap orang lain dan ingin berbagi informasi, khususnya kepada keluarga maupun kepada teman kita, dengan tujuan agar mereka tidak ketinggalan informasi. Tapi hal tersebut bisa jadi tidak bijak jika menyebar tanpa diketahui kebenarannya. Tindakan tersebut dapat merugikan mereka maupun kita juga, karena kita dapat dikenakan KUHP atau UU ITE nomor 11 tahun 2018 akibat dari tindakan kita yang tidak bijak itu. Maka dari itu, hal yang dapat kita lakukan adalah mengecek kebenarannya terlebih dahulu, seperti memperoleh informasi yang sudah pasti kebenarannya dari menonton TV. Contoh seperti menonton Kompas, CNN, dan sebagainya. Atau bisa juga membaca koran, Detik, Kompas. Dan juga kita juga bisa mengecek hoax dari aplikasi yang namanya Hoax Analyzer. Ya, berikut sekian dari saya. Terima kasih.